Bab 31. Pedang kayu pemuda kurus itu memancarkan energi aneh, melesat di udara dalam pancaran prisma, langsung menuju Bai Xiaochun. Namun, sebelum pedang itu mendekat, suara dentingan terdengar dari bagian luar perisai tebal Bai Xiaochun yang setebal 1,5 meter saat pedang kayu itu terpantul darinya. Begitu perisai pelindung Bai Xiaochun berkedip, matanya berbinar, dan dia menghela napas lega. Sambil berdeham, dia malah duduk bersila. Para penonton saling bertukar pandangan bingung. Mereka tidak yakin harus berkata apa sebagai tanggapan terhadap Bai Xiaochun dan tingkat pertahanannya yang ekstrim. Mereka pernah melihat orang yang fokus pada pertahanan sebelumnya, tetapi belum pernah melihat siapapun yang melindungi dirinya sendiri sebanyak ini. Adapun lawannya, wajah pemuda itu awalnya memerah, lalu memucat. Sambil menggertakkan giginya, dia meraung, mengirimkan pedang terbangnya melesat ke arah perisai yang bercahaya, kekuatannya meningkat bahkan saat melesat di udara. Suara dentingan terdengar saat pedang terbang itu melayang masuk berulang kali, tetapi setiap kali, pedang itu terlempar menjauh. Akhirnya, energi spiritual pemuda berwajah pucat itu telah habis lebih dari setengahnya, dan raut putus asa muncul di wajahnya. Dia telah bertarung dalam duel selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang bersembunyi seperti kura-kura di dalam tempurungnya. Namun, dia belum mau menyerah. Dia bergabung dalam kompetisi dengan tujuan khusus untuk meraih juara ketiga. Menatap Bai Xiaochun dengan mata merah, dia meraung marah, keluar dari balik perisai itu. Bai Xiaochun sama sekali tidak takut pada pemuda ini, jadi dia tidak ragu untuk tetap berada di balik perisai dan berteriak, "Jika kau cukup hebat, kenapa tidak masuk saja?" Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang di antara penonton saat mereka menatap Bai Xiaochun, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Pemuda kurus itu sangat marah hingga urat biru menonjol di dahinya saat ia mengatupkan rahangnya. Akhirnya, ia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Ketika darah itu mengenai pedang kayunya, seluruh pedang berubah warna menjadi merah darah. Diskusi pun langsung pecah di antara para hadirin. Sihir roh darah. Tindakan menggunakan teknik magis itu menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah gila. Pedang kayu berwarna merah darah itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya, dan memancarkan tekanan 2 kali lipat. Cahaya berwarna merah darah menyebar ke segala arah saat melesat ke arah Bai Xiaochun. Suara dentuman keras terdengar saat pedang kayu menembus perisai sedalam 3 inci. Suara gemuruh terdengar saat pedang mencoba menembus lebih dalam, tetapi gagal. Bahkan, karena terlalu banyak tenaga yang diberikan, retakan mulai menyebar di pedang. Sesaat kemudian, terdengar suara letupan saat seluruh pedang kayu itu hancur berkeping-keping, yang perlahan melayang jatuh ke tanah. Mata pemuda kurus itu membelalak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Energi spiritualnya sangat terkuras, benda sihirnya hancur, dan dia sangat marah hingga pingsan. Saat Li Qinghou menyaksikan kejadian itu, wajahnya semakin pucat. Sambil terkekeh kecut, Tetua Sun melangkah maju, memberi isyarat agar orang-orang datang dan membawa pemuda kurus itu pergi, lalu menyatakan Bai Xiaochun sebagai pemenangnya. "Ah, dia membiarkanku menang," kata Bai Xiaochun saat cahaya perisai di sekelilingnya memudar. Dengan wajah yang sangat serius, ia membusungkan dada dan menyilangkan tangannya di belakang punggung, tampak seperti seorang terpilih. Adapun pemuda kurus itu, saat dibawa pergi, tampaknya ia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, sadar kembali, batuk mengeluarkan seteguk darah lagi, lalu pingsan lagi. Sambil berdeham, Bai Xiaochun menoleh ke Tetua Sun dan berjabat tangan. Kemudian dia mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena. Para murid sekte luar yang datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut cukup tenang. Paling-paling, mereka hanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun para peserta, mereka menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Hal itu terutama berlaku bagi orang-orang yang telah memenangkan pertandingan masing-masing. Ketika mereka membandingkan kondisi pemuda kurus itu dengan Bai Xiaochun, mereka mau tak mau merasa perlu untuk waspada. Kompetisi berlanjut, dan tak lama kemudian sisa pertandingan pun selesai. Dari 20 peserta awal, setengahnya telah tereliminasi sehingga menghasilkan 10 peserta teratas saat ini. Itu termasuk Du Lingfei, Chen Xiang, dan Bai Xiaochun, yang berdiri di sana dengan dagu terangkat, memandang sekeliling ke arah para pesaingnya di peringkat 10 besar. Dalam hatinya, dia berkata, yang harus kulakukan hanyalah memenangkan satu pertandingan lagi dan kemudian aku akan berhasil. Melihat secercah harapan tepat di depannya, dia merasa sangat gembira.
Tetua Sun menatap ke 10 kontestan, pandangannya sejenak tertuju pada Bai Xiaochun sebelum berkata, 5 teratas akan dipilih sekarang. Kalian bersepuluh silakan maju untuk memilih kelereng kalian. Kali ini, Bai Xiaochun bergegas untuk menjadi yang pertama dalam antrean, dan mengambil kelereng dengan angka 2 tertulis di atasnya. Setelah itu, dia segera menoleh untuk mengamati para pesaingnya. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengambil kelereng, setelah itu Tetua Sun mengumumkan bahwa 2 petarung pertama akan memulai pertandingan mereka. Bai Xiaochun ditemani oleh seorang pria kekar dan berotot yang, setelah melihat siapa lawannya, mulai tertawa terbahak-bahak. Orang lain mungkin takut dengan pertahananmu, tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku juga mahir dalam pertahanan, jadi mari kita tunggu dan lihat siapa di antara kita berdua yang bisa bertahan lebih lama. Sambil tertawa, pria itu menepuk tas penyimpanannya untuk mengeluarkan perisai kecil. Setelah memberinya energi spiritual, perisai itu membesar dan mulai memancarkan cahaya kuning yang sepenuhnya mengelilingi pria itu. Namun, pria itu belum selesai. Sambil meraung, daging dan ototnya membesar, dan dia bahkan bertambah tinggi beberapa inci. Seluruh pemandangan itu cukup mengejutkan. Aku tak percaya ini adalah sihir penempaan tubuh. Perisai itu tampak familiar. Jangan bilang itu perisai cahaya fajar. Benda itu harganya 9.000 poin prestasi. Semua orang terkejut, dan Bai Xiaochun mengerutkan kening. Ketika Tetua Sun melihat apa yang terjadi, dia mengangguk sedikit, matanya berbinar penuh pujian. Beralih ke Li Qinghou, dia berkata, anak ini adalah Li San, tingkat kelima dari Qi Condensation. Dia akan menjadi lawan yang sulit, karena dia lahir dengan kekuatan ilahi, ditambah lagi dia menguasai sihir penempaan tubuh. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga unggul dalam pertahanan. Li Qinghou mengangguk sedikit, lalu menatap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mengamati tubuh pria kekar yang telah berubah wujud itu, dan perisai yang dimilikinya. Dia mengenali perisai itu dari kunjungannya ke paviliun harta karun, dan meskipun dia tidak yakin berapa banyak poin jasa yang dibutuhkan, kerutannya semakin dalam. Semua orang yang menyaksikan kompetisi itu tampak sangat tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi, terutama para murid lain dalam kompetisi tersebut, yang jelas senang melihat kemalangan orang lain. Murid berkulit putih itu sungguh sial. Yah, dia sangat beruntung sebelumnya, itu saja. Sekarang dia menghadapi lawan yang tangguh seperti ini, dia pasti akan terpukul dan kembali ke tempatnya semula. Saat para hadirin mendiskusikan perkembangan situasi, pria bertubuh kekar itu tersenyum sinis lalu mulai melangkah cepat menuju Bai Xiaochun. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku mengalahkan murid terakhir yang kuhadapi tanpa perlu menghunus senjata. Tinjuanku adalah teknik sihir terkuat yang kumiliki. Pria itu mempercepat langkahnya, menyebabkan angin bertiup kencang. Saat dia mendekat, mata Bai Xiaochun berbinar dan dia tiba-tiba melambaikan jarinya, menyebabkan pedang kayu kecilnya terbang keluar dari tasnya. Tanpa ragu sedikit pun, benda itu melesat ke depan Bai Xiaochun menuju pria bertubuh kekar itu. Saat pedang itu menebas ke arahnya, energi pedang menumpuk hingga puluhan meter di sekitar pedang, menyebabkan suara gemuruh bergema. Wajah pria bertubuh kekar itu berubah muram, dan kulit kepalanya terasa sangat geli hingga seolah akan meledak. Matanya membelalak saat sensasi krisis yang hebat melanda dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mundur. Sambil meraung, ia melambaikan kedua tangannya, mengarahkan perisainya untuk menangkis pedang. Suara dentuman keras terdengar saat pedang kayu dan perisai kecil itu saling bertabrakan. Namun, perisai itu sama sekali tidak memperlambat laju pedang kayu tersebut. Perisai itu hancur berkeping-keping, dan pedang kayu itu terus melaju ke arah pria bertubuh kekar itu. Wajah pria itu dipenuhi keterkejutan. Bahkan jika dia mampu menghindar lebih cepat, itu tidak akan ada gunanya. Pedang yang terbang itu melesat ke arahnya dalam sekejap mata, menyebabkan angin dingin menerpa wajahnya. Aku menyerah. Teriaknya tanpa ragu, suaranya meninggi beberapa oktav saat ia jatuh ke tanah. Terdengar suara mendengung saat pedang kayu itu berhenti tepat di depan dahi pria tersebut, lalu berbalik dan terbang kembali ke dalam tas penyimpanan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berkedip, juga agak terkejut dengan pedang kayu itu. Sebelumnya, dia hanya berlatih menggunakannya, dan tidak tahu bahwa pedang itu begitu kuat. Dan itu bahkan sebelum dia mulai menggunakan teknik ringan dalam berat. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat dagunya, menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung, dan menatap pria bertubuh kekar itu dengan tenang.
Wajah pria itu pucat pasi, namun dia tampaknya masih tidak mau menyerah. Merangkak berdiri, dia menatap Bai Xiaochun dengan tajam dan berkata, menggunakan kekuatan benda-benda sihir tidak dihitung sebagai kemenangan. Aku tidak menerima ini sebagai kekalahan. Setelah itu, pria tersebut berbalik dan berjalan keluar dari arena dengan langkah menghentak. Tetua Sun menatap Bai Xiaochun, juga takjub dengan kekuatan pedang kayu itu. Namun, dia tidak mengatakan apapun selain mengumumkan bahwa Bai Xiaochun adalah pemenangnya. Hahaha, Bai Xiaochun tertawa sendiri. Di pertarungan selanjutnya aku akan langsung menyerah. Aku menjadi kultivator untuk hidup abadi, kan? Semua pembunuhan dan pertempuran ini terlalu biadab. Bukan seperti itu cara Bai Xiaochun bertindak. Bai Xiaochun meninggalkan arena, merasa senang karena telah memenuhi persyaratan Li Qinghou untuk masuk ke 5 besar. Mata Li Qinghou juga tertuju pada Bai Xiaochun. Meskipun semua orang terfokus pada betapa hebatnya pedang terbang itu, Li Qinghou sama sekali tidak memperhatikannya. Dia justru mengamati keterampilan dan kemudahan Bai Xiaochun mengendalikan pedang terbang tersebut. Melihat Bai Xiaochun memenangkan pertandingan lagi, para penonton mulai menghela napas haru. Ah, orang ini pasti kaya, makanya dia punya pedang kayu yang luar biasa. Kalau dia punya senjata lain, dia pasti tidak akan menang. Alat-alat sihir tidak ada hubungannya dengan kultivasimu. Pertama dia menggunakan jimat-jimat itu, lalu pedang itu. Sungguh sia-sia. Dia pasti akan bangkrut pada akhirnya. Namun, gerutuan itu tidak berlangsung lama. Pertempuran berikutnya segera dimulai. Du Lingfei bertarung melawan lawan dengan basis kultivasi yang luar biasa. Pertarungan itu sengit, tetapi Du Lingfei tidak menggunakan panjinya. Sebaliknya, dia menggunakan pedang terbang. Mereka bertarung bola-balik dengan cara yang memukau hingga tiba-tiba, pedang terbang Du Lingfei melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa dan muncul tepat di depan lawannya. Kecepatan seperti itu jauh melampaui kemampuan yang dapat dikendalikan oleh murid-murid biasa, sehingga menimbulkan kehebohan di antara para hadirin ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat. Aku tak percaya ini adalah ringan di tengah berat. Du Lingfei sebenarnya telah mencapai pencerahan pada tahap itu. Inilah keringanan dalam kesengsaraan. Jauh di dalam mata Tetua Sun, kilauan persetujuan terlihat saat ia menatap Du Lingfei. Li Qinghou juga mengangguk. Chen Xiang terkejut, dan hampir semua orang yang masuk 10 besar memiliki reaksi serupa. Adapun lawannya, dia tertawa getir dan menyatukan kedua tangannya untuk mengakui kekalahan. Du Lingfei berdiri di arena itu, memandang sekeliling dengan bangga. Sambil berjabat tangan ke arah Li Qinghou dan Tetua Sun, dia meninggalkan arena. Kerumunan itu masih riuh rendah. Namun, Bai Xiaochun hanya berdiri di sana sambil berkedip. Kecepatan setinggi itu bisa dianggap sebagai ringan dalam berat. Pikirnya, takjub. Saat Du Lingfei dengan bangga meninggalkan arena, sedikit keringat terlihat mengalir di wajahnya. Meskipun berada di lingkaran besar tingkat kelima kondensasi Qi, bertarung dalam 2 pertempuran berturut-turut cukup menguras energi spiritualnya. Terutama pertempuran barusan, di mana lawannya memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Pada akhirnya, dia terpaksa melepaskan sihir ringan dalam berat, yang bahkan lebih menguras energi spiritualnya. Begitulah cara dia meraih kemenangan. Tujuannya adalah juara pertama, dan dia tahu bahwa lawan-lawan selanjutnya pasti akan lebih kuat. Karena kompetisi sekte ini tidak terorganisir dengan ketat, dia tidak akan punya banyak waktu untuk beristirahat sebelum pertarungan berikutnya. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan pil obat, meminumnya, lalu menutup mata dan mulai memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. 5 besar kini terdiri dari Bai Xiaochun dan Du Lingfei, serta Chen Xiang. Pada akhirnya, tersisa 2 pemuda lainnya, keduanya memiliki basis kultivasi yang mendalam di tingkat kelima kondensasi Qi. Saat ini, semua orang sedang dalam proses merotasi basis kultivasi mereka, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengisi kembali energi spiritual. Hanya Bai Xiaochun yang tampaknya tidak mengeluarkan energi spiritual sama sekali. Bahkan, dia malah berdiri di samping sambil menguap. Ketika semua orang yang telah tersingkir dari kompetisi melihat itu, mereka merasa ingin memukulinya. Setelah memenuhi permintaan Li Qinghou untuk masuk ke 5 besar, dia sama sekali tidak peduli dengan peserta kompetisi lainnya. Berusaha menekan rasa bosannya, dia melirik ke 4 pesaing teratas lainnya, terutama Du Lingfei, sambil berpikir bahwa jika kecepatan yang baru saja dilepaskannya dianggap sebagai kelincahan dalam keseimbangan, maka dia pasti jauh melampaui itu.
Sayang sekali dia memiliki aura pembunuh yang sangat mengerikan. Mengapa gadis baik seperti itu begitu gemar berkelahi dan membunuh? Jangan bilang semua gadis yang berlatih kultivasi immortal itu aneh seperti ini. Zhou Xinqi sangat sombong, dan Hou Xiaomei terlalu mudah berubah suasana hati. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengalihkan pandangannya dari Du Lingfei ketika wanita itu sepertinya merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Matanya tiba-tiba terbuka lebar dan menatapnya dengan dingin. Bagi Du Lingfei, Bai Xiaochun bahkan tidak layak dipikirkan. Setelah menyaksikan dua pertarungan pertamanya, ia berpendapat bahwa Bai Xiaochun hanya menang karena keberuntungan, yang membuat rasa jijik di hatinya semakin kuat. Wah, kau berani-beraninya menatapku, ya. Bai Xiaochun segera menghentikan gerakan untuk memalingkan muka. Sebaliknya, matanya membelalak saat ia balas menatap Du Lingfei. Adu tatap muka tidak ada hubungannya dengan perkelahian dan pertumpahan darah, jadi sejak kecil, ia jarang bertemu orang yang bisa mengalahkannya. Du Lingfei mengerutkan kening. Adapun para pengagum yang berkerumun di belakangnya, mereka sangat kesal, dan melemparkan tatapan tajam ke arahnya. Namun, melihat begitu banyak mata menatapnya, dan mengingat bahwa beberapa di antaranya sangat ganas, Bai Xiaochun berdeham. Dia hanya punya dua mata, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi mereka? Yah, mereka punya jumlah yang lebih banyak, dan lagi pula, laki-laki sejati tidak berkelahi dengan perempuan. Sambil mendengus, dia memalingkan muka. Sekitar waktu itu, suara tetua Sun bergema di seluruh arena. Bagus sekali, semuanya. Kompetisi ini berjalan dengan sangat baik sejauh ini. Dan sekarang, kita akan terus mempersempit jumlah peserta. Kalian berlima silakan maju dan pilih satu kelereng. Salah satu kelereng itu adalah tiket gratis ketiga besar. Sambil tersenyum, Elder Sun mengeluarkan tas itu lagi. Kali ini, Chen Xiang yang pertama. Setelah mengeluarkan kelereng, dia mengerutkan kening. Kelerengnya bertuliskan angka 4. Du Lingfei adalah yang berikutnya, yang mendapatkan kelereng nomor 2. Dua murid sekte luar lainnya masing-masing mendapatkan nomor 1 dan 3. Bai Xiaochun bahkan tidak perlu mengambil kelereng. Kelereng yang tersisa adalah tiket bebas. Mata Bai Xiaochun berbinar, dan dia terkekeh. Dia mengambil tempatnya di luar arena pertarungan, melipat tangan, merasa benar-benar rileks saat bersiap untuk menyaksikan Du Lingfei dan semua yang lain. Dia bahkan tidak berencana untuk melanjutkan kompetisi, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukan apapun dan dia sudah berada di tiga besar. Keberuntungan adalah bagian besar dari kekuatan. Pikirnya, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Keberuntungan itulah yang menyebabkan beberapa penonton menatapnya dengan ekspresi yang lebih aneh lagi. Sebagian besar dari mereka benar-benar tidak tahan menerima situasi tersebut, terutama para murid lain yang telah tersingkir, yang hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, memang dia menggunakan benda ajaib untuk masuk 5 besar, tapi kemudian dia malah mendapat jalan pintas masuk 3 besar. Sungguh menjijikkan. Bahkan, belum pernah ada orang sejijik ini yang muncul dalam kompetisi ini. Bukan hanya penonton. Bahkan Du Lingfei pun merasa sedikit iri dengan keberuntungan yang didapatkan Bai Xiaochun. Begitu pula dengan Chen Xiang. 4 orang lainnya yang mencapai 5 besar telah menghabiskan banyak energi. Jika mereka berhasil mendapatkan kelereng kosong, itu akan memberi mereka sedikit ruang untuk beristirahat, yang akan menjadi keuntungan besar selama sisa pertarungan. Tetua Sun menatap Bai Xiaochun dan tersenyum, sedangkan ekspresi Li Qinghou tetap sama seperti sebelumnya. Bai Xiaochun menyaksikan dengan penuh antusias saat ronde pertarungan berikutnya dimulai. Lawan Du Lingfei adalah seorang murid yang garang yang sering meninggalkan sekte untuk menjalankan misi memburu binatang buas, dan merupakan tipe orang yang terbiasa melihat banyak pertumpahan darah. Di sisi lain, kemampuan Du Lingfei dalam teknik ringan dalam berat cukup menakutkan. Teknik itu tidak hanya memberinya kemampuan bertahan yang kuat, tetapi dia juga mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Para penonton benar-benar fokus pada pertandingan, dan sesekali terdengar seruan "oh" dan "ah". Kedua petarung jelas berisiko cedera, namun ada suara tertentu yang berteriak, memimpin sorakan. Wow! Gerakan pedang yang bagus. Lihat serangan ekor naga terbalik itu. Oh tidak. Lihat ke belakangmu. Cepat, lihat ke belakangmu. Rah. Bai Xiaochun benar-benar terbawa suasana menonton pertarungan itu, sampai-sampai ia mulai bertepuk tangan di momen-momen penting. Itu bukan akting.
Ia benar-benar terkesan dengan penampilan Du Lingfei, dan sekarang, ia lupa bahwa Du Lingfei sebenarnya adalah salah satu peserta. Ketika Tetua Sun melihat apa yang terjadi, dia terbatuk kering. Wajah Li Qinghou benar-benar tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahu. Lagi pula, Bai Xiaochun telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Menghadapi lawan yang begitu tangguh, Du Lingfei tidak punya waktu untuk teralihkan. Dia berkonsentrasi sepenuhnya selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, dan setelah menggunakan teknik ringan dalam berat sebanyak 3 kali, dia akhirnya meraih kemenangan. Namun, ia akhirnya menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Sambil berkeringat, ia hendak keluar dari arena untuk beristirahat sejenak, ketika ia mendengar Bai Xiaochun menyemangatinya. Kemudian ia berpikir betapa sulitnya baginya untuk masuk ke 3 besar, sedangkan Bai Xiaochun melakukannya tanpa usaha sama sekali. Rasa jengkel muncul di hatinya, dan ia berharap bisa langsung menghantam Bai Xiaochun dengan serangan dahsyat saat itu juga. Ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa Du Lingfei menatapnya dengan marah, dia berkedip beberapa kali, merasa sedikit tersinggung. Kemudian dia membalas tatapannya, yang tampaknya membuat Du Lingfei hampir tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Pertarungan Chen Xiang berikutnya berjalan sedikit lebih lancar. Namun, dia masih bertarung selama waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar, dan membuang cukup banyak energi spiritual. Dia juga merasa cukup iri pada Bai Xiaochun. Sekarang kita punya 3 besar. Kalian bertiga adalah selebriti sekte luar. Tetua Sun berdeham. Silakan maju untuk menentukan urutan pertandingan. Kali ini, kelereng nomor 3 dihitung sebagai kelereng kosong. Siapapun yang memilihnya akan langsung maju ke pertandingan final. Tetua Sun melambaikan tangannya, menyebabkan tas itu muncul kembali. Chen Xiang adalah orang pertama yang mengantre kali ini, dan ketika dia mengeluarkan kelereng dan melihat angka 2 tertulis di atasnya, dia menghela napas dan melangkah ke samping. Du Lingfei menarik napas dalam-dalam saat melangkah maju. Namun kemudian dia berhenti di tempat dan menoleh dingin ke arah Bai Xiaochun. Kamu duluan. Katanya dingin. Bai Xiaochun, yang telah menyaksikan pertarungan seru sepanjang waktu, tidak menolak. Dia merogoh tasnya sementara Du Lingfei memperhatikan dengan ekspresi dingin. Bukan hanya dia yang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, semua mata di antara penonton tertuju pada Bai Xiaochun. Bahkan Tetua Sun dan Li Qinghou pun menjulurkan leher mereka. Menjadi pusat perhatian seperti ini membuat Bai Xiaochun merasa sedikit malu. Sebenarnya, dia bahkan tidak terlalu peduli kelereng mana yang dia ambil, namun ketika akhirnya dia mengangkat tangannya, matanya membelalak kaget. Nomor 3. Bai Xiaochun menoleh ke arah Du Lingfei, terbatuk kering, dan berkata, hei, kau menyuruhku pergi duluan. Dengan mata berbinar penuh amarah, Du Lingfei mengepalkan tangannya dan menatap Bai Xiaochun dengan tatapan membunuh. Dadanya naik turun saat ia menarik napas dalam-dalam. Ia tampak seperti akan meledak. Mata Chen Xiang membelalak, dan rahangnya ternganga. Gagasan tentang seseorang yang begitu beruntung sungguh di luar imajinasinya. Sekali lagi, Bai Xiaochun melewatkan seluruh pertandingan. Ketika para murid di sekitarnya melihat marmer di tangan Bai Xiaochun, mereka tidak dapat menahan diri. Seketika, keributan besar pun terjadi. Dia maju otomatis lagi. Namanya Bai Xiaochun, kan? Bagaimana? Bagaimana dia bisa seberuntung ini? Dia mendapatkan kelereng kosong 2 kali berturut-turut. Sungguh tidak tahu malu orang ini. Dia tidak melakukan apapun, namun berhasil sampai ke pertandingan final. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa sampai ke final? Sialan, kalau aku seberuntung itu, aku pasti bisa melakukan hal yang sama. Semua orang gempar, dan orang-orang yang telah tersingkir dari kompetisi sebelumnya tampak sangat iri. Tetua Sun ragu sejenak, lalu menatap Li Qinghou. Li Qinghou menghela napas panjang. Dia harus mengakui bahwa Bai Xiaochun benar-benar beruntung. Dalam benak Bai Xiaochun, tidak ada alasan bagi kerumunan untuk bereaksi seperti itu. Sambil tersenyum canggung, dia bergegas keluar dari arena, berdiri di luar dengan ekspresi malu di wajahnya. Ai. Lagi pula aku memang berencana untuk menyerah. Pikirnya, sambil menatap marmer di tangannya dengan tak percaya. Du Lingfei menarik napas dalam-dalam untuk menekan kekesalannya yang luar biasa. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Chen Xiang, sekaligus menenangkan ki-nya dan menjernihkan pikirannya.
Dia telah melakukan riset tentang Chen Xiang, dan tahu bahwa dia adalah lawan yang sangat kuat. Chen Xiang tersenyum getir, menarik napas dalam-dalam sambil menatap Du Lingfei. Setelah terdiam beberapa saat, mereka langsung beraksi. Hampir seketika, suara dentuman dan ledakan mulai terdengar. Ini sebenarnya pertarungan paling spektakuler dalam seluruh kompetisi sejauh ini. Chen Xiang mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan sampai melemparkan beberapa biji, yang kemudian ia kembangkan menjadi tanaman dewasa dengan kekuatan menyerang. Ketika Bai Xiaochun melihatnya menggunakan keahliannya dalam bidang tanaman dan vegetasi dengan cara seperti itu, matanya berbinar-binar. Adapun Du Lingfei, dia menggunakan teknik ringan dalam berat untuk mengirimkan pedang terbangnya melesat di udara. Setelah mereka bertarung sebentar, dia kemudian mengeluarkan pedang kayu, yang berputar-putar bersamaan dengan pedang terbang biasa, mengubah medan perang menjadi pemandangan yang lebih spektakuler dari sebelumnya. Keduanya tidak bisa terus menggunakan kartu andalan mereka terlalu lama, dan energi spiritual mereka dengan cepat habis. Pertarungan hanya terus menjadi semakin sengit. Bai Xiaochun menonton dengan penuh semangat, bersorak dan berteriak sepanjang waktu. Pertempuran berlangsung selama sekitar 1 jam, hingga terdengar ledakan dahsyat ketika Du Lingfei mendorong pedang kayu itu begitu keras hingga meledak. Pecahan-pecahan yang dihasilkan kemudian dilontarkan oleh kekuatan ringan dalam berat dalam serangan besar yang sama sekali tidak bisa dihindari oleh Chen Xiang. Dia terpaksa mundur dan akhirnya mengerahkan seluruh energi spiritualnya. Akhirnya, dia menghela napas dan menyerah. Para murid sekte luar di sekitarnya sangat terkesan dengan pertempuran sengit itu, dan mata mereka berbinar kagum saat menatap Du Lingfei. Mereka sekarang sepenuhnya yakin betapa hebatnya dia. Adapun Chen Xiang, reputasinya juga meningkat karena pertarungan tersebut. Meskipun kalah, dia yakin akan menjadi lebih terkenal di masa mendatang. Tetua Sun tampak cukup senang, dan bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan Du Lingfei sebagai murid pribadinya. Pada saat yang sama, apapun hasil akhir kompetisi, nama Bai Xiaochun pasti akan tetap dikenal luas. Saat Chen Xiang mengumumkan bahwa ia menyerah, Du Lingfei langsung ambruk di tengah arena, wajahnya pucat pasi. Ia terhuyung-huyung kelelahan, energi spiritualnya hampir habis. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengeluarkan beberapa pil obat yang segera diminumnya. Namun, ia tahu bahwa pil itu hanya akan memulihkan sebagian energinya, dan ia hanya bisa pulih sepenuhnya dengan duduk bersila bermeditasi selama beberapa jam. Lagi pula, ia baru saja bertarung 4 kali berturut-turut. Namun, menurut aturan kompetisi jenis ini, para murid tidak diberi banyak waktu untuk beristirahat. Lagi pula, ini hanya kompetisi berskala kecil. Bai Xiaochun, keluar sini. Seru Du Lingfei sambil menggertakkan giginya. Matanya berbinar penuh amarah saat menatap Bai Xiaochun yang berdiri di luar arena. Dia ingin memanfaatkan sedikit energi spiritual yang dimilikinya untuk mengalahkan Bai Xiaochun sialan ini, yang lolos ke pertandingan final hanya karena keberuntungan semata. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Du Lingfei, semua orang di antara penonton menoleh ke arah Bai Xiaochun, ingin sekali menikmati kemalangannya. Dalam pikiran mereka, meskipun Du Lingfei kelelahan, Bai Xiaochun hanya meraih kemenangan karena kebetulan, dan dia akan mampu mengalahkannya dengan mudah apapun keadaannya. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu menatap Du Lingfei yang berdiri di sana dengan goyah, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya bisa meraih juara 1. Inilah saatnya Bai Xiaochun akhirnya menjadi sangat terkenal. Begitu aku keluar dan menggunakan jurus ringan dalam beratku, semua orang akan benar-benar terkejut. Dengan dada membusung penuh kebanggaan, ia melangkah ke arena, membayangkan pemandangan reaksi terkejut semua orang atas kemenangannya. Namun, begitu kakinya menyentuh tanah, mata Du Lingfei berkedip dingin, dan dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra dan menunjuk. Seketika, pedang terbangnya melesat ke arah Bai Xiaochun. Aura brutal terpancar dari pedang yang terbang itu, mengirimkan hawa dingin yang menyengat ke segala arah. Jelas sekali serangan ini didukung oleh seluruh energi spiritual yang mampu dikerahkan Du Lingfei, menyebabkan pedang itu memancarkan tekanan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Du Lingfei terbang ke udara di belakang pedang itu, seolah-olah dia akan menyatu dengannya dan menjadi satu. Suara dentuman keras terdengar saat pedang itu melesat ke arah Bai Xiaochun dengan kecepatan yang mengejutkan, kecepatan yang jauh melebihi kecepatan yang dia gunakan saat melawan Chen Xiang. Suara siulan yang menusuk bergema saat pedang itu berubah menjadi pancaran cahaya prismatik yang menghantam Bai Xiaochun. Semua orang yang menyaksikan sangat terkejut dengan gerakan pedang itu, dan mulai berteriak kaget.
Pedang tunggal, Dewa Terbang. Aku tak percaya Kakadu benar-benar menggunakan mantra pedang itu. Mata Tetua Sun berbinar terang, dan Li Qinghou mengangguk. Keduanya dapat mengetahui bahwa Du Lingfei sebenarnya belum pernah berhasil melakukan mantra pedang ini sebelumnya. Namun, pada titik ini dalam pertempuran, ketika energi spiritualnya hampir habis, dia berhasil. Dengan menggunakan sisa energi terakhirnya, dia nyaris berhasil melepaskan mantra pedang tersebut. Dengan mempertaruhkan segalanya, dia memperoleh pencerahan tentang mantra pedang, kata Li Qinghou, matanya berbinar kagum. Du Lingfei ini tidak buruk. Dia sebenarnya tampak lebih cocok untuk kultivasi puncak Green Crest. Semua murid sekte luar benar-benar terguncang. Semuanya tampak kabur, kecuali Du Lingfei dan pedang terbangnya, yang menyatu menjadi gambaran yang sangat jelas. Pedang itu melesat di udara, diikuti oleh penggunanya, berubah menjadi serangan yang dahsyat. Du Lingfei tampak kelelahan, tetapi matanya berbinar tajam. Dia sangat yakin bahwa gerakan pedang ini akan mengamankan kemenangan baginya. Hampir pada saat yang bersamaan pedang terbang dan Du Lingfei mendekati Bai Xiaochun, pupil mata Bai Xiaochun menyempit. Kemudian terdengar suara gemuruh saat semua aset pertahanannya yang berjumlah banyak meledak lapis demi lapis, termasuk Liontin Giok dan semua jimat. Pada saat yang sama, dia terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi. Pedang terbang itu jelas bukan benda biasa, dan dengan cepat mulai menembus perisai. Ia menusuk lapisan demi lapisan, meruntuhkan semua perisai pertahanan hingga akhirnya mengenai Bai Xiaochun sendiri. Namun, pada saat itu, pedang itu tampaknya sudah kehabisan tenaga. Sebelum sempat menusuknya, pedang itu tersangkut. Bahkan saat ia terlempar ke belakang, pedang itu terus bergerak maju, sehingga terlihat lapisan pakaian kulit yang dikenakannya. Ketika para penonton menyadari hal ini, mereka terkejut dan terengah-engah. Bai Xiaochun punya begitu banyak pertahanan. Seberapa takutnya orang ini akan mati? Apakah ini benar-benar sepadan? Dia benar-benar menggunakan benda-benda magis dan jimat untuk kompetisi kecil seperti ini. Dan di atas semua itu, dia mengenakan baju zirah kulit. Wajah Du Lingfei pucat pasi saat ia melihat Bai Xiaochun berlari seperti kelinci yang ekornya baru saja diinjak. Bukan hanya karena kecepatannya yang luar biasa, pedangnya pun masih tertancap di pakaiannya. Sambil menggertakkan giginya, ia melakukan gerakan mantra dan mencoba menarik pedang yang terbang itu kembali kepadanya. Namun, energi spiritualnya sangat sedikit sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah membuat pedang itu sedikit bergetar. Dia mencoba sekali lagi, tetapi bahkan saat dia berusaha mengalirkan energi spiritualnya, darah mulai merembes keluar dari sudut mulutnya, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, di mana dia berdiri dengan tidak stabil sejenak sebelum jatuh duduk di tanah. Wajahnya pucat pasi, dan energi spiritualnya benar-benar terkuras. Dalam hatinya, ia merasa itu adalah ketidakadilan besar. Ia telah berjuang begitu keras untuk masuk ke peringkat 2 teratas, sedangkan Bai Xiaochun hampir tidak melakukan apapun. Bahkan, ia tidak menggunakan energi spiritualnya sama sekali. Kekesalannya dengan cepat berubah menjadi amarah. Menggertakkan giginya, ia menatap Bai Xiaochun dengan tatapan membunuh, berharap bisa membunuhnya berkali-kali. Bahkan, jika ia punya energi, ia akan menghampirinya dan menggigitnya. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam sambil mundur dengan cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Du Lingfei benar-benar akan menggunakan jurus seperti itu. Tanpa diduga, semua pertahanannya telah ditembus. Sial, untung aku berpikir jernih dan mengenakan 8 jaket kulit. Dia menatap pedang yang melayang menancap di bahunya. Pedang itu kini benar-benar kehilangan energinya, dan tertancap kuat di antara lapisan-lapisan kulit. Saat mencapai kulitnya, pedang itu sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk mendorongnya lebih jauh. Terlebih lagi, berkat kulit abadinya, ketika benar-benar menyentuhnya, itu bahkan tidak sebanding dengan gigitan nyamuk. Rasa takut masih menghantui hatinya, Bai Xiaochun menatap pedang itu lalu dengan hati-hati menariknya keluar. Kemudian dia melirik Du Lingfei, yang duduk di sana terengah-engah. Kakak, kau seharusnya tidak membuang-buang hartamu seperti ini. Kau mau pedang ini atau tidak? Jika kau tidak mau, aku akan mengambilnya. Dengan wajah sangat senang, ia memasukkan pedang terbang itu ke dalam tasnya, lalu mengeluarkan pedang kayu kecil miliknya. Tepat ketika ia hendak melancarkan serangan, orang-orang di kerumunan mulai berteriak ketakutan. Melihat Bai Xiaochun mengambil pedang terbangnya, mata Du Lingfei berlinang air mata. Kau, katanya. Tepat sebelum ia benar-benar kehilangan kendali, ia pingsan.
Dia adalah orang kedua dalam kompetisi yang pingsan karena Bai Xiaochun. Kenapa kau sampai pingsan? Bai Xiaochun menatap Du Lingfei yang tak sadarkan diri, lalu kembali menatap pedang kayu kecilnya. Akhirnya, dia mengangkat bahu. Para murid sekte luar di sekitarnya, terutama mereka yang telah tersingkir dari kompetisi sejak awal, menatap Bai Xiaochun dengan marah. Banyak orang bahkan mulai berteriak. Tidak tahu malu. Kau benar-benar tidak tahu malu, Bai Xiaochun. Kemenangan dengan cara itu tidak sah dan kita semua tahu itu. Diskualifikasi dia. Semua orang ikut larut dalam kemarahan mereka, menyebabkan Bai Xiaochun langsung gemetar ketakutan. Dia juga menyadari bahwa memamerkan kemampuan ringan dalam beratnya tidak akan meredakan kemarahan massa, dan bahkan berpotensi menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk, dan membuat mereka menyebutnya semakin tidak tahu malu. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Tetua Sun. Tetua Sun, saya dapat juara 1, kan? Bisakah Anda umumkan dulu? Tetua Sun tersenyum kecut sebagai tanggapan. Adapun Li Qinghou, dia menghela napas. Bagaimana mungkin dia pernah membayangkan bahwa mewajibkan Bai Xiaochun untuk bergabung dalam kompetisi akan membuatnya meraih juara 1? Tetua Sun menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Baiklah, kurasa aku harus mengatakannya. Bai Xiaochun telah meraih juara 1 dalam kompetisi. Sebagai tanggapan, semua orang menatap Bai Xiaochun dengan marah. Bai Xiaochun berpendapat bahwa dirinya sebenarnya cukup kuat, tetapi mengingat banyaknya orang di sana. Hatinya mulai berdebar-debar karena takut. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar dari arena dan meninggalkan lokasi berbahaya ini, Du Lingfei, dengan bantuan beberapa orang yang berada di dekatnya, sadar kembali dan duduk tegak. Terengah-engah, dia menatap Bai Xiaochun dengan marah, menggertakkan giginya, lalu berteriak, Bai Xiaochun, aku menolak untuk mengakui kekalahan. Kau mungkin meraih juara 1, tapi itu hanya karena aku mengizinkanmu mendapatkannya. Dan itu tidak mengubah betapa aku membencimu. Berani-beraninya kau berkelahi lagi. Bai Xiaochun tertawa sinis dan terus berjalan. Dalam hatinya, ia akan gila jika harus berkelahi lagi dengan wanita gila ini. Lagi pula, apa yang akan terjadi jika wanita itu pingsan lagi? Aku tidak akan melawanmu dengan sihir, lanjutnya. Lagi pula, sebagai murid sekte luar, kita berdua adalah calon apoteker dari puncak awan harum. Mengapa kita tidak bersaing dalam keterampilan menggunakan tanaman dan tumbuh-tumbuhan? Du Lingfei menatap Bai Xiaochun dengan tajam sepanjang waktu, dan ketika berbicara, kata-katanya diucapkan perlahan dan tegas. Jika kau menang, kau boleh menyimpan pedang kayu pinus milikku itu. Tapi jika kau tidak setuju, maka kau akan menyesalinya. Bai Xiaochun berhenti berjalan. Setelah mendengar tentang keahliannya dalam mengolah tanaman dan tumbuh-tumbuhan, ia tanpa sadar menoleh ke arah Du Lingfei. Melihat Bai Xiaochun berhenti dan tampak ragu-ragu, dia menahan dorongan untuk melancarkan serangan brutal, dan dengan cepat melanjutkan, Bai Xiaochun, jika kau bisa mengalahkanku dalam hal keterampilan menggunakan tumbuhan dan vegetasi, maka kau bahkan bisa mendapatkan dupa melayang awan ini. Dengan itu, dia mengeluarkan sebatang dupa berwarna biru keunguan. Begitu dupa itu muncul, ia mulai berdenyut dengan energi spiritual, dan mata para murid sekte luar di sekitarnya langsung berbinar iri. Obat spiritual tingkat 1. Dupa melayang awan. Ini adalah obat spiritual tingkat 1 yang benar-benar luar biasa. Pasti sangat mahal, dan berguna bagi siapapun di bawah tingkat ke-7 kondensasi Qi. Du Lingfei pasti telah menghabiskan banyak poin jasa untuk itu sebagai persiapan untuk keluar dari tingkat ke-5 kondensasi Qi. Keahlian Kakadu dalam bidang tanaman dan tumbuh-tumbuhan membawanya masuk ke 20 besar dari 3 prasasti batu pertama di luar paviliun 10.000 obat. Bai Xiaochun pasti akan kalah. Bai Xiaochun langsung mengenali dupa melayang awan, yang pernah dibacanya saat mempelajari pengantar tentang rumput melayang awan di jilid ketiga buku tumbuhan dan vegetasi. Ia langsung terharu, bahkan sebelum mendengar semua orang menyebutkan bahwa Du Lingfei hanya berada di peringkat 20 teratas di prasasti batu, setelah itu matanya berbinar. Sambil mundur beberapa langkah, dia tergagap, Kakao. Kau benar-benar termasuk dalam 20 besar prasasti batu tumbuhan dan vegetasi. Sebenarnya, dia hanya ingin memastikan bahwa apa yang baru saja dia dengar itu benar. Kau mau ikut bertanding atau tidak? Kata Du Lingfei sambil menggertakkan giginya. Tapi saya baru mempelajari 3 jilid pertama saja. Katanya ragu-ragu. Itulah yang ku maksud. Bersainglah denganku di 3 volume pertama. Ayo, aku tantang kau.
Du Lingfei sangat marah hingga rasanya ia akan meledak. Baiklah. Aku akan ikut berkompetisi. Katanya. Senang. Meskipun tampak seperti ingin menangis, di dalam hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa gadis ini memang agak bodoh. Begitu mendengar kata-kata Bai Xiaochun, kerumunan mulai mencemooh dan mengejeknya. Du Lingfei menarik napas dalam-dalam, menyerap cukup banyak energi spiritual, yang sedikit menstabilkan dirinya. Dengan tatapan marah ke arah Bai Xiaochun, dia melangkah maju ke arah Tetua Sun, lalu menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Tetua, murid Du Lingfei meminta Anda untuk menjadi saksi resmi pertarungan tumbuhan dan vegetasi antara saya dan Bai Xiaochun. Pendapat Tetua Sun tentang Du Lingfei semakin meningkat dari saat ke saat. Ia mengelus janggutnya sejenak sebelum tersenyum dan berkata, baiklah. Aku akan menjadi saksi. Namun, karena kita berbicara tentang keterampilan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, mungkin akan lebih baik jika penguasa puncak yang menentukan sifat tantangannya. Dia menatap Li Qinghou. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun dalam-dalam sejenak, lalu mengangguk. Para murid di sekitarnya kini cukup bersemangat, begitu pula Du Lingfei, yang menoleh ke Li Qinghou, menggenggam tangannya, dan membungkuk. Bai Xiaochun juga sangat senang karena dia tidak perlu terlibat dalam pertarungan berbahaya untuk meraih ketenaran. Dia berdiri di sana, tidak lagi tampak seperti akan menangis, melainkan, dagunya terangkat, menatap kerumunan dengan angkuh seperti layaknya seorang terpilih. Du Lingfei mendengus dingin. Pada saat itu, Li Qinghou melirik Bai Xiaochun dan Du Lingfei, lalu mulai berbicara dengan suara tenang, dao tumbuhan dan vegetasi tidak dapat diprediksi. Meskipun kita akan membatasi pembahasan pada 3 jilid pertama, jilid-jilid tersebut mengandung banyak variabel. Hari ini saya akan memberikan 2 tantangan kepada kalian. Kita akan lihat siapa di antara kalian berdua yang dapat meraih kemenangan. Dengan itu, dia mengetuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan 2 biji. Kedua biji bunga ini dapat diaktifkan dengan energi spiritual. Tingkat keahlian kalian dalam bidang tanaman dan vegetasi akan menentukan berapa banyak bunga spiritual yang akan mekar. Inilah cara kita menentukan pemenang babak pertama. Li Qinghou melambaikan tangannya, mengirimkan kedua biji itu terbang ke Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Du Lingfei menangkap benih itu tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Li Qinghou melemparkan pil obat ke arahnya, yang juga ditangkapnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Minumlah pil itu untuk memulihkan basis kultivasimu, kata Li Qinghou dengan tenang. Wajah Du Lingfei berseri-seri. Setelah mengucapkan terima kasih, ia meminum pil tersebut. Beberapa saat kemudian, ia gemetar, dan matanya mulai bersinar terang. Basis kultivasinya telah pulih sepenuhnya. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan itu, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap benih spiritual yang terletak di telapak tangannya, dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Tidak mengenalinya. Kata Du Lingfei sambil mencibir. Baiklah, aku bisa memberitahumu bahwa ini adalah biji tisel roh biru. Dengan itu, dia sama sekali mengabaikan Bai Xiaochun, menutup matanya dan mengalirkan energi spiritualnya, yang kemudian dia tuangkan ke dalam biji di tangannya. Hampir seketika, tunas hijau zamrud muncul dari biji tersebut. Tunas itu tumbuh dengan cepat hingga tingginya sekitar 1/3 meter. Kemudian, ia berbunga dengan bunga roh berwarna biru, dan mulai tumbuh lebih tinggi lagi. Bai Xiaochun mengamati apa yang sedang terjadi, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke benih itu, yang terus ia pelajari dengan saksama. Li Qinghou mengamati Bai Xiaochun sepanjang waktu, dan tak lama kemudian, secercah kejutan yang hampir tak terlihat dapat terlihat di matanya. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana sambil berpikir, semua murid sekte luar di sekitarnya memperhatikan Du Lingfei. Tanaman di tangannya tingginya 2/3 meter, dan sudah memiliki bunga kedua. Saat Bai Xiaochun mengirimkan energi spiritual ke dalam benih, tanaman spiritual Du Lingfei sudah bertunas dengan 3 bunga. Bai Xiaochun tidak mempertahankan aliran energi spiritual yang stabil, melainkan mengirimkannya ke dalam benih secara terputus-putus. Bahkan, ketika benih itu bertunas, dia sampai meniup beberapa tunas pertama dengan hembusan angin. Setelah cukup waktu berlalu hingga sebatang dupa terbakar, wajah Du Lingfei pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya. Dengan sisa energinya, dia membuat bunga biru ke-6 tumbuh, setelah itu dia menghela napas lega. Meletakkan tanaman itu di sampingnya, dia menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Li Qinghou. Li Qinghou mengangguk.
6 bunga spiritual, semuanya berkualitas unggul. Kerja bagus. Merasa sangat puas dengan dirinya sendiri, Du Lingfei menatap Bai Xiaochun. Ketika dia melihat bahwa tanaman rohnya bahkan belum mencapai sepertiga meter tingginya, seringainya semakin lebar. Para murid sekte luar di sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Kakak Du memang pantas mendapatkan reputasinya. Tanaman tisel roh biru itu mekar dengan 6 bunga. Luar biasa. Bai Xiaochun bahkan belum berhasil membuat satu bunga pun mekar. Dia benar-benar tidak berguna. Kompetisi katalisis tanaman pertama-tama melibatkan mempelajari benih, dan kemudian menggunakan metode katalisis unik untuk membuatnya tumbuh. Dalam hal itu, Kakak Du benar-benar berada di garis depan. Di tengah semua percakapan, tanaman spiritual Bai Xiaochun secara bertahap mencapai ketinggian sepertiga meter. Kemudian, muncul bunga biru yang agak layu. Dibandingkan dengan bunga Du Lingfei, bunga itu tampak agak kekurangan gizi, dan bahkan menimbulkan tawa dari kerumunan. Tapi kemudian, tiba-tiba, bunga biru kedua muncul di tanaman pendek itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dalam sekejap mata, tanaman spiritual Bai Xiaochun mekar dengan 9 bunga. Hal ini seketika menimbulkan kezenjing dan ketidakpercayaan yang meluas. Du Lingfei menatap pemandangan yang baginya benar-benar tak terbayangkan. Tanaman tisel roh biru berbunga satu kuntum setiap sepertiga meter. Bagaimana mungkin tanaman ini memiliki 9 kuntum bunga padahal tingginya hanya sepertiga meter? Namun, semuanya belum berakhir. Bahkan saat 9 bunga biru kecil itu muncul, Bai Xiaochun menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba menghembuskannya dengan tajam. Satu tarikan napas itu mengandung energi spiritual yang menempel pada 9 bunga tersebut dan, dalam sekejap mata, menyebabkan mereka mulai bergetar dan berubah warna. Mereka bukan lagi biru, melainkan nila. Indigo awalnya berwarna biru, namun warnanya lebih dalam dan lebih pekat. 1. Begitu orang-orang menyadari apa yang sedang terjadi, mata mereka terbelalak kaget. Itu bukan tanaman tisel Blue Spirit. Tanaman tisel Indigo Spirit. Ini adalah tanaman tisel Indigo Spirit, yang bijinya sangat sulit dibedakan dari tanaman tisel Blue Spirit. Bahkan, jika Anda menggunakan metode katalisis untuk tanaman tisel Blue Spirit pada tanaman tisel Indigo Spirit, Anda sebenarnya akan menghasilkan tanaman tisel Blue Spirit, hanya saja Anda akan membuang bijinya. Semua orang terkejut, dan menatap Bai Xiaochun dengan tidak percaya. Bai Xiaochun membuka matanya, lalu meletakkan tanaman tisel Indigo Spirit ke samping. Sambil terkekeh sinis, dia menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menatap Du Lingfei. Keahliannya dalam bidang tumbuhan dan vegetasi telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah mempelajari biji tersebut untuk beberapa saat, ia memperhatikan perbedaannya, dan dengan mudah dapat mengetahui jenis biji apa itu. Wajah Du Lingfei berkedut. Baginya, rasanya seperti seseorang baru saja menamparkan wajahnya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, melihat terlebih dahulu tanaman tisel roh birunya dan kemudian tanaman tisel roh nila milik Bai Xiaochun. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Sebelumnya, dia telah memarahi Bai Xiaochun karena kurangnya pengetahuan, tetapi beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun membuktikan secara pasti bahwa dia telah menyia-nyiakan benih tersebut. Bai Xiaochun ini benar-benar sangat beruntung, pikirnya sambil menggertakkan giginya. Aku mengira itu adalah tanaman berduri biru, dan dia menebak itu adalah tanaman berduri nila. Yah, itu hanya keberuntungan baginya, bukan karena dia benar-benar mengenali bijinya. Bai Xiaochun memenangkan ronde pertama, kata Li Qinghou dengan tenang. Itu benar-benar biji tanaman tisel roh nila, bukan tisel roh biru. Keduanya tampak mirip, tetapi beberapa uratnya tumbuh berbeda. Tanpa mempelajarinya hingga detail terkecil, mudah untuk salah mengira keduanya. Menatap Bai Xiaochun, dia melambaikan tangannya lagi, menyebabkan tanaman roh muncul. Tanaman itu sangat unik, dengan 4 warna, dan 9 daun dengan bentuk berbeda. Tanaman itu juga memiliki 2 bunga, satu hitam dan satu putih. Bunga-bunga itu hampir tampak seperti makhluk hidup, karena terus-menerus berebut satu sama lain, seolah-olah ingin saling menekan. Meskipun tanaman itu tampak seperti satu tanaman tunggal, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat tanda-tanda bahwa tanaman itu telah dicangkok. Babak pertama dikhususkan untuk katalisis. Sedangkan babak kedua akan berfokus pada identifikasi. Tanaman roh khusus ini telah dicangkokkan dari berbagai tanaman lain.
Siapapun di antara kalian yang dapat menebak dengan benar jumlah bahan cangkokan terbanyak akan menjadi pemenangnya. Li Qinghou menerbangkan tanaman hasil cangkokan itu di depannya, lalu menatap Bai Xiaochun. Mengingat dialah yang membawa Bai Xiaochun ke dalam sekte, dia sangat penasaran untuk melihat hal-hal mengejutkan apa lagi yang bisa dilakukan Bai Xiaochun. Du Lingfei menggertakkan giginya. Dalam benaknya, beberapa saat yang lalu dia baru saja bersikap ceroboh. Sekarang, dia sangat fokus. Mengambil selembar kertas giok, dia berjalan mendekat ke tanaman spiritual itu. Mata Bai Xiaochun berbinar penuh minat saat ia juga melangkah maju dan mulai memeriksa tanaman itu, sesekali membuat catatan di selembar kertas giok. Sesaat kemudian, Du Lingfei mundur, menggosok pangkal hidungnya. Kemudian ia menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia telah mengidentifikasi 8 jenis tanaman. Yang lainnya adalah jenis yang tidak ia kenali. Namun, Bai Xiaochun belum selesai. Matanya bersinar lebih terang saat ia berputar-putar di sekitar tanaman itu. Sesekali ia bahkan berteriak kaget, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat menarik. Wow, kamu bisa melakukan itu. Wah, ini sangat menarik. Kerumunan orang menyaksikan dengan diam. Tak seorang pun dari mereka percaya bahwa Bai Xiaochun dapat mengidentifikasi tanaman-tanaman tersebut, dan bahkan, sebagian besar dari mereka yakin bahwa alasan dia dapat memicu pertumbuhan tanaman tisel indigo spirit hanyalah keberuntungan. Penipu. Pikir Du Lingfei. Ya, kau terus saja berpura-pura. Dalam hatinya, dia mulai merasa gelisah, dan kebenciannya terhadap Bai Xiaochun terus bertambah. Waktu yang cukup telah berlalu untuk sebatang dupa terbakar, dan Bai Xiaochun masih terus melakukannya. Dia benar-benar sepenuhnya larut dalam apa yang sedang dilakukannya, dan bahkan lupa bahwa dia sedang dalam sebuah kompetisi. Melihat tanaman hasil cangkokan seperti ini tampaknya telah membuka pintu besar dalam pikirannya mengenai keterampilan dalam bidang tanaman dan vegetasi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa puluhan ribu tanaman obat yang dikenalnya tidak hanya berguna sendiri-sendiri, tetapi sebenarnya dapat dicampur bersama. Akhirnya, dia mundur dengan enggan, matanya berbinar-binar penuh kekaguman dan takjub. Li Qinghou dan Tetua Sun saling bertukar pandang, lalu Li Qinghou berkata, baiklah. Waktunya telah tiba untuk mengungkapkan tanaman spiritual mana yang telah kalian identifikasi. Du Lingfei, kau duluan. Du Lingfei menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan gaun gioknya dan mulai berbicara. Aku melihat 8 jenis tanaman, termasuk rhubarb surga air, akar sol dingin, buah naga bumi, lumut kabut fajar. Dia melanjutkan hingga mencapai tanaman obat terakhir. Bunga sealwat. Dengan itu, Du Lingfei menatap Bai Xiaochun, yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa melampauinya. Tentu saja, meskipun 8 tampaknya tidak banyak, mengidentifikasi berbagai elemen dari tanaman obat yang dicangkokkan dengan sempurna seperti ini adalah tugas yang sangat sulit. 8 sebenarnya cukup banyak. Jika Bai Xiaochun cukup tidak tahu malu untuk menyebutkan 8 tanaman yang sama, katanya dingin, maka kita bisa menggunakan lempengan giok sebagai bukti. Bai Xiaochun berdeham, melihat sekeliling, lalu menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan secari kertas giok yang berisi catatannya. Mari kita lupakan 8 tanaman yang disebutkan Kakak Du. Selain itu, saya melihat total 67 jenis tanaman obat. Sayangnya, ada 31 yang tidak dapat saya identifikasi. Itu berarti pada akhirnya, saya hanya mengidentifikasi 36. Kata-katanya seketika membuat para murid di sekitarnya gempar. 36. Bagaimana mungkin? Seharusnya maksimal 7 atau 8. Bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi puluhan orang? Du Lingfei menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-katanya, dan berasumsi bahwa Bai Xiaochun hanya akan menebak jenis-jenis tanaman secara acak. Adik Bai, katanya sinis, kenapa kau tidak bilang saja ada 30.000 jenis tumbuhan? Itu akan mencakup semua yang ada di jilid ketiga buku tentang tumbuhan dan vegetasi, jadi setidaknya kau akan yakin bisa menebak beberapa dengan benar. Ini adalah ungkapan umum dalam bahasa Mandarin untuk menyatakan bahwa sesuatu yang datang setelah berasal dari sesuatu yang lain, lebih unggul. Semua murid sekte luar yang hadir di sana terkekeh menanggapi ucapan Du Lingfei. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa kemampuan Bai Xiaochun dalam hal tumbuhan dan vegetasi dapat menandingi kemampuannya. Hal itu semakin terasa setelah mendengar ucapan terakhirnya, yang terdengar sama sekali tidak bisa dipercaya.
Jelas sekali, Bai Xiaochun hanya akan menebak-nebak secara membabi buta mengenai tanaman hasil cangkokan tersebut. Jika Bai Xiaochun benar-benar bisa mengidentifikasi semua jenis tumbuhan itu, maka keahliannya dalam mengenali tumbuhan dan vegetasi di 3 jilid pertama akan menempatkannya pada level yang sama dengan kakak Zhou Xinqi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ah, dia cuma bersikap misterius untuk membingungkan semua orang. Orang ini menyebalkan sekali. Setidaknya dia akhirnya akan terbongkar sebagai penipu. Saat semua orang mencemooh dan mengejek Bai Xiaochun, dia berdiri di sana sambil sedikit mengerutkan kening. Apakah kalian sudah selesai? Katanya, ekspresinya sedingin es, amarah yang sesungguhnya akhirnya membara di hatinya. Jika ini situasi pertempuran, dia tidak akan merasa seperti itu. Tetapi mengingat cita-citanya yang besar untuk menjadi seorang ahli pengobatan tradisional, bagi orang-orang untuk meragukan kemampuannya dalam hal tanaman dan tumbuh-tumbuhan adalah penghinaan besar. Kalian bisa saja mengatakan aku hanya beruntung, dan kalian bisa saja mengatakan aku menang karena benda-benda ajaibku. Tetapi jika menyangkut dao tumbuhan dan vegetasi, jangan berpikir bahwa pengetahuan dangkal kalian memungkinkan kalian untuk melihat luasnya langit dan bumi. Ketika suaranya menggema, hikmat dan serius, tubuhnya yang kecil tiba-tiba tampak lebih seperti gunung yang menjulang tinggi. Cara dinginnya menatap para murid sekte luar membuat tawa mereka berubah menjadi tatapan terkejut. Bahkan Du Lingfei pun terkejut. Bai Xiaochun yang ada di hadapannya saat ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bai Xiaochun mendengus dingin lalu mengibaskan lengan bajunya. Meninggalkan sikapnya yang biasanya menawan namun menjengkelkan, ia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, melihat sekeliling dengan dingin, lalu mulai berbicara, memancarkan energi aneh yang tak terlukiskan. Tanaman spiritual ini, yang untuk sementara akan saya sebut sebagai anggrek hitam putih, mengandung akar emas perak, daun kuning langit, rumput jaring berair, buah 9 negeri, daging buah spiral, bunga awan perbatasan, tangkai angin pencari, buah penyerap yang. Saat dia terus berbicara, energi itu semakin kuat, menyebabkan ekspresi aneh di wajah para penonton. Hal itu terutama berlaku untuk Du Lingfei, yang kerutannya semakin dalam saat ia menatap tanaman spiritual tersebut. Ia mengenal semua tanaman obat yang dirujuk Bai Xiaochun, yang memang berasal dari 3 jilid pertama buku tentang tumbuhan dan vegetasi, namun ia sama sekali tidak melihat bukti keberadaan tanaman-tanaman tersebut di dalam tanaman hasil cangkokan itu. Du Lingfei mendengus, masih sama sekali tidak yakin bahwa Bai Xiaochun benar-benar mengidentifikasi tanaman cangkokan tersebut. Sepertinya kau benar-benar hanya akan menyebutkan sejumlah tanaman acak dari 3 jilid pertama buku tentang tanaman dan vegetasi. Jika kau benar-benar bisa menyebutkan semua tanaman itu dari ingatan, maka kurasa aku akan kalah, dan sebenarnya, aku akan mengakui kekalahan. Semua orang mulai kembali mengejek dan mengolok-olok Bai Xiaochun. Ya, benar. Jika kamu cukup berbakat, mengapa kamu tidak membacakan seluruh 3 jilid pertama buku tentang tumbuhan dan vegetasi? Maka kamu pasti akan menang. Mau terlihat misterius, ya. Pengetahuan dangkal. Luasnya langit dan bumi. Justru kamu yang punya pengetahuan dangkal. Kalau kamu tidak mengenali tanaman-tanaman itu, katakan saja. Tak perlu mencoba menipu. Sungguh menjijikkan. Bai Xiaochun menatap Du Lingfei dengan dingin, lalu kembali menatap kerumunan. Kemudian dia tertawa, melihat kembali ke tanaman itu, dan melanjutkan, tumbuhkan akar rumput 100 selama 30 tahun sampai menjadi rumput 100 dewasa. Buang batang dan uratnya, panggang, lalu rendam dalam air spiritual. Setelah itu, cangkokkan ke daun langit kelabu, dan Anda akan mendapatkan pola bintik-bintik khas ini. Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan hembusan angin kecil mengangkat salah satu daun pada tanaman itu, memperlihatkan pola bintik-bintik yang khas. 9 daun Sky Black telah digabungkan menjadi 1 daun, dan kemudian diberi makan bunga Whitebird saat tumbuh. Anda bisa melihatnya di sini. Bunga Whitebird hanya mekar setelah mencapai usia 100 tahun. Saat itu, Anda hanya punya waktu 100 napas untuk mencangkoknya ke ginseng semanggi, yang dapat Anda gunakan untuk memberi makan daun Sky Black. Bunga putih di sini jelas adalah bunga Whitebird. Ginseng semanggi, ketika dipanggang dengan api spiritual, akhirnya layu, sehingga ginseng menyerap saripati daunnya. Saripati itu kemudian akan membantu pertumbuhan biji pipi, dan keduanya dapat digabungkan. Lalu, biji bercangkang pipi itu
Saat Bai Xiaochun berbicara, ia menggesturing dengan megah, menunjuk berbagai bagian tanaman spiritual yang berisi bukti yang ia maksud. Deskripsinya sangat tepat, bahkan mencakup berbagai teknik yang terlibat. Tak lama kemudian, tatapan sinis memudar, dan semua orang mulai bernapas berat. Wajah-wajah muram, dan akhirnya, semua murid sekte luar menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan ada beberapa orang yang berteriak kaget. Ini tidak mungkin. Astaga, bagaimana mungkin dia melakukan ini? Setiap pernyataan yang diucapkan oleh Bai Xiaochun bagaikan tamparan telapak tangan tak terlihat bagi mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah calon apoteker. Sebelumnya, mereka belum mampu memahami rahasia yang tersembunyi di dalam tanaman spiritual, tetapi dengan penjelasan rinci dari Bai Xiaochun, tiba-tiba semuanya menjadi lebih masuk akal. Semua yang dikatakan Bai Xiaochun benar dan lengkap. Penampilannya bagaikan tamparan keras bagi semua murid sekte luar. Aku tak percaya Bai Xiaochun ini memiliki keahlian yang luar biasa dalam hal tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Para murid sekte luar merasa seperti ledakan terjadi di dalam hati mereka. Ejekan dan cemoohan mereka sebelumnya kini membuat wajah mereka memerah hingga terasa sakit. Yang lebih mencengangkan lagi adalah penjelasannya jelas-jelas disimpulkan secara terbalik. Ia mampu mengetahui metode pencangkokan hanya dengan melihat tanaman yang dicangkok. Hanya seseorang dengan keahlian luar biasa dalam bidang tanaman dan vegetasi yang mampu melakukan hal seperti itu. Bahkan mata tetua Sun pun terbelalak tak percaya. Dia menyimpulkan semuanya secara terbalik. Dia memahami tumbuhan dan vegetasi hingga tingkat yang luar biasa. Dia hanyalah seorang apoteker magang, namun dia mampu menganalisis tanaman roh yang dicangkokkan oleh penguasa puncak itu sendiri. Ini. Adapun Li Qinghou, matanya bersinar terang. Dia hampir tidak percaya bahwa dia sedang melihat Bai Xiaochun yang sama yang dikenalnya sebelumnya. Wajah Du Lingfei pucat pasi, dan dia terhuyung mundur. Berdasarkan keahliannya dalam bidang tumbuhan dan vegetasi, begitu mendengar penjelasan Bai Xiaochun, dia tahu bahwa Bai Xiaochun benar. Bahkan, di beberapa bagian pembicaraannya, dia bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan Bai Xiaochun. Saat ini, dia merasa sangat malu. Saat ini, Bai Xiaochun tidak menggunakan teknik sihir apapun. Namun, setiap pernyataan yang dia buat didukung oleh pemahamannya tentang tumbuhan dan vegetasi, dan menjadi seperti kemampuan ilahi atau benda-benda ajaib. Du Lingfei sama sekali tidak mampu memproses apa yang sedang terjadi. Dia merasa seperti petir menyambar di dalam pikirannya, dan dia mundur semakin jauh, wajahnya semakin pucat. Biduk gagak berapi dan langit 9 api dapat digunakan untuk membuat umbi roh kebal terhadap sinar matahari yang kuat. Gabungkan keduanya ke dalam buah biduk gagak, dan ia akan melahirkan bunga bakung tengkorak hitam. Itulah tanaman roh terakhir yang kukenal. Bai Xiaochun membutuhkan waktu sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk menyelesaikan penjelasannya. Matanya berkilat seperti kilat saat ia mengamati kerumunan dan akhirnya menatap lurus ke arah Du Lingfei. Kakak Du. Hadirin sekalian dari sekte ini. Dao tumbuhan dan vegetasi itu dalam dan mendalam, dan tidak mengandung absolut. Jika tidak demikian, mustahil bagi kalian untuk membuat kemajuan dalam keterampilan kalian dengan tumbuhan dan vegetasi. Namun, kalian malah meminta saya untuk menyebutkan semua tumbuhan dalam 3 jilid pertama tumbuhan dan vegetasi. Apa susahnya itu? Sambil mengatupkan rahangnya, ia mengibaskan lengan bajunya dan mulai membacakan. Bambu Spirit Winter. Buah naga tanah. Inkrut. Suaranya jelas dan ekspresinya tenang saat ia berbicara. Keheningan total menyelimuti arena. Saat kata-katanya bergema, seperti sebuah tangan tak terlihat yang menamparkan semua orang untuk kedua kalinya. Semua orang yang hadir diliputi rasa malu yang mendalam, dan terdengar suara terkejut. Beberapa orang bahkan mengeluarkan gulungan giok berisi informasi tentang tumbuhan dan vegetasi, yang mereka bandingkan dengan apa yang dikatakan Bai Xiaochun. Tak lama kemudian, mereka mulai gemetar, dan keterkejutan mereka semakin meningkat. Wajah Du Lingfei pucat pasi saat dia mundur, menatap Bai Xiaochun seolah-olah dia adalah hantu. Alasan dia mengucapkan kata-kata sinis seperti itu sebelumnya adalah karena dia belum pernah melihat siapapun benar-benar menyebutkan 30.000 jenis tanaman obat yang berbeda. Baginya, itu tampak seperti hal yang mustahil. Jika seseorang benar-benar mampu melakukan itu, maka mereka pasti sudah memiliki keterampilan luar biasa dalam hal tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Seiring berjalannya waktu, Bai Xiaochun berbicara semakin cepat.
Hampir dalam satu tarikan napas, ia berbicara selama 2 jam tanpa henti. Bagi para hadirin, seolah-olah tidak ada waktu yang berlalu sama sekali, dan hampir semua orang mengeluarkan gulungan giok untuk belajar sambil Bai Xiaochun membacakan syair. Setelah 2 jam, dia selesai membacakan semua nama tanaman obat. Kemudian, terjadi keheningan yang mencekam sesaat, diikuti oleh ledakan suara yang terdengar bahkan di luar arena. Astaga! Tidak ada satu kesalahan pun. Dia benar sekali. Aku tidak percaya aku baru saja menyaksikan ini terjadi. Ke-30.000 tanaman obat itu. Keahlian Bai Xiaochun dalam bidang tanaman dan vegetasi sungguh mengejutkan. Tunggu. Apa peringkatnya di prasasti batu tanaman dan vegetasi? Bagi Du Lingfei, bersaing dengan Bai Xiaochun dalam keahlian mengolah tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu seperti melempar telur ke batu. Saat keributan berlanjut, Du Lingfei menatap Bai Xiaochun dengan kepahitan yang semakin meningkat. Reaksinya terhadap kekalahan dalam pertarungan tidak sampai menimbulkan perasaan seperti ini. Namun saat ini, dalam hal keterampilan menggunakan tumbuhan dan vegetasi, dia benar-benar telah dikalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun, dengan keberuntungannya yang luar biasa dan banyaknya benda-benda ajaib, akan jauh lebih unggul darinya dalam hal keterampilan yang berkaitan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Itu pukulan telak baginya, dan dia tak kuasa menahan tawa getir. Dia melemparkan dupa melayang awan, lalu berbalik dan melarikan diri dari arena. Mustahil baginya untuk mempertimbangkan tinggal, mengingat betapa malunya dia. Setelah Du Lingfei pergi, para murid sekte luar di sekitarnya mulai merasa semakin malu. Mereka segera berjabat tangan dan membungkuk kepada Bai Xiaochun, lalu bergegas pergi. Mudah dibayangkan berapa lama guncangan mendalam yang mereka rasakan akan berlangsung. Tak lama kemudian, arena itu hampir kosong. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang tersisa, terbatuk-batuk kering. Dia menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukannya kali ini. Setelah menyimpan dupa melayang awan, dia menatap Li Qinghou dengan waspada. Murid, akan pergi sekarang, katanya, berbalik dan pergi begitu cepat sehingga hampir meninggalkan kepulan debu. Tetua Sun memperhatikan Bai Xiaochun pergi, dan keterkejutan di matanya masih terlihat jelas. Pig Lord, anak ini, luar biasa. Katanya pelan. Li Qinghou mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu mengibaskan lengan bajunya dan melesat kembali ke puncak gunung. Oke, jadi saya sudah menghitungnya, dan agar dia bisa melafalkan 30.000 kata dalam 2 jam, dia perlu menyebutkan lebih dari 4 nama tumbuhan per detik. Pembicara tercepat di dunia bisa mengucapkan sekitar 8 kata per detik, jadi itu bukan hal yang mustahil. Hanya butuh sekitar setengah bulan bagi berita tentang Bai Xiaochun yang mengalahkan Du Lingfei dalam kompetisi untuk menyebar ke hampir semua murid, dan menyebabkan kegemparan besar di seluruh sekte. Setiap kali Bai Xiaochun keluar, murid-murid sekte luar yang ditemuinya akan menyapa dengan riang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bai Xiaochun merasa terkenal. Sekarang, dia menikmati meninggalkan kediamannya. Dia bahkan akan mendekati orang-orang secara acak dan mulai mengobrol dengan mereka, semua itu dengan harapan mereka akan bertanya siapa dia, lalu dia akan dengan bangga mengungkapkan namanya. Bai Xiaochun sangat menikmati kehidupan mewah seperti itu. Dia juga melakukan peningkatan spiritual 3 kali lipat pada dupa Du Lingfei. Dengan menggunakan dupa itu, dia kemudian terdorong dari lingkaran besar tingkat ke-5 kondensasi Qi hingga ke tingkat ke-6. Sejauh menyangkut sihir ringan dalam berat miliknya, semakin banyak ia berlatih, semakin halus pula kemampuannya. Bahkan, ia telah mulai menyelidiki tingkat kedua dari seni pengendalian kuali Qi ungu, yaitu berat dalam ringan. Meskipun pada awalnya tampak sangat sulit, setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil mencapai sedikit kemajuan. Pada suatu hari, ia sedang duduk bersila di halaman rumahnya, berlatih keseimbangan dalam ringan, ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Sambil menyimpan pedang kayunya, ia mendongak ke arah gerbang utama halaman. Sesaat kemudian, seseorang mengetuk pintu. "Kakak Bai, apakah kau di rumah?" Setelah mendengar suara yang familiar itu, alis Bai Xiaochun sedikit berkerut. Orang jarang datang berkunjung ke halamannya. Ia mengacungkan jarinya ke arah gerbang, yang berderi terbuka perlahan dan menampakkan seorang pemuda kurus. Ia mengenakan pakaian murid sekte luar, dan ekspresinya sangat serius saat ia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Su Baochai menyampaikan salam, "Kakak Bai. Apa yang kau lakukan di sini?" Tanya Bai Xiaochun, tampak terkejut.
Pemuda ini adalah Su Baochai yang sama yang pernah bertarung dengannya di Tungku, ketika ia berada di tingkat ketiga pengentalan Qi. Rupanya, Su Baochai sekarang adalah murid sekte luar. Namun, setelah melihat bahwa Su Baochai masih berada di tingkat ketiga pengentalan Qi, dia merasa jauh lebih tenang. Dengan memasang ekspresi yang sangat tegas di wajahnya, dia berkata, "Apa, sekarang kau sudah menjadi murid sekte luar, kau menolak untuk melupakan masa lalu? Kau masih ingin bertarung denganku?" Su Baochai segera menggelengkan kepalanya. Dengan senyum masam di wajahnya, dia sekali lagi membungkuk kepada Bai Xiaochun. "Dulu aku memang bodoh dan kurang pengetahuan. Tolong jangan mengejekku, Kakak Bai. Aku datang hari ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Mari kita lupakan semua itu." Su Baochai tampak sangat sungguh-sungguh ingin melupakan semua yang telah terjadi. Lagi pula, sekarang dia adalah murid sekte luar, masalah masa lalu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah Bai Xiaochun sekarang sangat terkenal di puncak awan harum. Sekarang Su Baochai adalah murid sekte luar di gunung yang sama, dia jelas ingin menghindari komplikasi apapun yang mungkin timbul karena masa lalu. Bai Xiaochun berkedip, mengingat kembali semua yang terjadi di oven kala itu. Dalam beberapa hal, Su Baochai bisa dianggap sebagai teman lama. Dia segera berdiri dan mengundang Su Baochai masuk, lalu mereka duduk dan mulai mengenang masa lalu. Mengingat kembali pemberitahuan berdarah yang tak terlupakan itu, Bai Xiaochun tak kuasa bertanya, "Sekarang kau ingat, waktu itu aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau menulis karakter, mati, berkali-kali dengan darah. Akhirnya aku mengerti, tapi bahkan saat itu pun, aku selalu penasaran. Bukankah sakit menggunakan begitu banyak darah untuk menulis begitu banyak karakter?" Wajah Su Baochai memerah karena malu ketika mengingat kembali tingkah lakunya yang aneh saat itu, dan dia segera mengganti topik pembicaraan. "Kakak Bai, kau harus berhati-hati dengan orang-orang dari Departemen Pengawas. Kudengar Chen Fei dan yang lainnya yang kau paksa masuk ke sekte luar telah menyimpan dendam selama ini." Chen Fei. Hati Bai Xiaochun langsung dipenuhi kewaspadaan saat ia teringat pada pria bertubuh kekar dan berotot dari Departemen Pengawas itu. "Saat ini, level kultivasinya sudah berapa?" tanyanya dengan nada serius. "Kudengar dia berada di lingkaran besar tingkat keempat kondensasi Qi," jawab Su Baochai segera, berharap dengan mengungkapkan hal-hal ini kepada Bai Xiaochun akan meredakan ketegangan di antara mereka. Ketika Bai Xiaochun mendengar tentang tingkat keempat kondensasi Qi disebutkan, dia merasa sedikit lebih baik, dan bahkan terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Su Baochai tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia dan Bai Xiaochun mulai mengobrol tentang sekte tersebut, dan tak lama kemudian Bai Xiaochun menyadari bahwa Su Baochai sebenarnya tahu jauh lebih banyak daripada dirinya. Ia tampaknya mengetahui hampir semua hal yang terjadi di tepi selatan sekte aliran roh. Ia tahu tentang peristiwa besar dan hal-hal sepele, dan bahkan telah mendengar tentang hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia besar. Akhirnya mereka mulai membicarakan gosip terbaru, dan diskusi menjadi semakin hidup. "Kakak Bai, tahukah kau ada 5 wanita cantik di sekte aliran roh ini, masing-masing sangat cantik. Kultivator seperti kita yang bisa bersama salah satu dari mereka saja akan bisa menjalani hidup tanpa penyesalan." Ketertarikan Bai Xiaochun terpicu, jadi dia meminta Su Baochai untuk menjelaskan lebih lanjut. Bai Xiaochun ingin mendengar, dan ini adalah topik yang sangat disukai Su Baochai untuk dibicarakan, jadi alisnya langsung terangkat karena antusiasme. Kelima wanita cantik itu praktis setara dalam hal kecantikan. Namun, posisi mereka di dalam sekte berbeda-beda. Di urutan pertama adalah Su Meixiang, penguasa puncak Su, yang benar-benar cantik dan memikat. "Oh, benar, dia adalah guru dari Zhang si gemuk besar. Benarkah?" Bai Xiaochun benar-benar terkejut mendengar berita ini. Si gendut Zhang telah menyebut gurunya beberapa kali, dan selalu menyebutnya sebagai wanita tua yang cerewet. Kemudian dia teringat betapa kurusnya si gendut Zhang ketika mereka bertemu kembali, dan bagaimana itu karena wanita tua yang cerewet itu membenci orang gemuk. Tiba-tiba, semuanya menjadi lebih masuk akal bagi Bai Xiaochun. Sambil berdeham dan menenangkan pikirannya, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah itu lebih lanjut. Itu terlalu berbahaya. 2 orang berikutnya dalam peringkat sebenarnya berasal dari puncak awan harum. Yang pertama adalah Zhou Xinqi, kakak Zhou, dan kemudian Du Lingfei, kakak Du. Su Baochai menjelaskan semua yang dia ketahui, jadi ketika dia menyebut Zhou Xinqi, itu juga mengharuskan dia untuk membicarakan tentang kaum terpilih.
Kakak Bai, kau mungkin sudah tahu bahwa di tepi selatan Sekte Aliran Roh, ada 3 terpilih yang hebat. Salah satunya adalah Zhou Xinqi dari puncak awan harum kita. Yang lainnya adalah Lu Tianlei dari puncak kuali ungu, dan yang terakhir adalah Sangguan Tianyu dari puncak-puncak hijau. Ketiganya adalah jenius yang sempurna. Mata Su Baochai berbinar iri. 1. Jika mereka sehebat itu, kenapa mereka berada di sekte luar seperti kita? Tanya Bai Xiaochun, bibirnya sedikit mencibir. Meskipun dia tidak banyak tahu tentang Sangguan Tianyu dan Lu Tianlei, dia sudah pernah bertemu Zhou Xinqi. Bahkan, liontin giok di tasnya adalah hadiah darinya. Su Baochai terbatuk kering. Meskipun dalam hati ia meremehkan Bai Xiaochun, ia tidak berani mengungkapkan perasaan itu, dan malah tertawa kecut sambil berkata, Kakak Bai, jika bukan karena aturan sekte yang ketat, ketiga orang itu pasti sudah meninggalkan sekte luar untuk sekte dalam. Meskipun begitu, mereka sangat terkenal, dan sepenuhnya pantas dikenal sebagai tokoh nomor 1 di sekte luar. Bahkan sekte dalam pun takut pada mereka. Begitu tingkat kultivasi mereka mencapai level yang tepat, mereka pasti akan menjadi bintang di sekte dalam juga. Meskipun, bagi mereka, sekte dalam hanyalah batu loncatan menuju tujuan akhir mereka untuk bergabung dengan jajaran eselon warisan. Bai Xiaochun masih belum sepenuhnya yakin. Ambil contoh Zhou Xinqi. Karena meridian spiritualnya yang berhubungan dengan tumbuhan dan vegetasi, dia pasti akan mewarisi gelar Raja Puncak Li, dan akan menjadi ahli pengobatan dari sekte aliran roh. Lalu ada Lu Tianlei. Dia tumbuh di keluarga yang sangat miskin, dan awalnya kurus kering seperti sepotong kayu bakar. Tetapi dia memiliki meridian spiritual petir yang langka, dan teknik sihir yang dia kembangkan adalah dari jalur dao petir. Bahkan, pemimpin sekte secara pribadi mengatakan bahwa dia akan memiliki masa depan yang luar biasa. Benarkah? Tanya Bai Xiaochun, jelas terkejut. Dia bukan lagi pendatang baru di dunia kultivasi, dan memahami banyak hal tentang cara kerja segala sesuatu. Ketika dia mendengar tentang meridian spiritual petir, dia tidak bisa menahan rasa iri. Meridian spiritual seperti itu akan menyebabkan teknik sihir seseorang menjadi sangat kuat, dan akan memastikan bahwa hanya sedikit hambatan yang muncul dalam kultivasi. Melihat Bai Xiaochun akhirnya bereaksi seperti biasanya ketika mendengar hal-hal seperti ini, dia melanjutkan pembicaraannya tentang orang ketiga, tentu saja, ada juga Sangguan Tianyu, yang bahkan lebih menakjubkan. Dia memiliki tubuh roh pedang, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari kultivator pedang maha kuasa. Entah mengapa, seolah-olah surga bersalah, dan telah memberkatinya dengan keberuntungan seumur hidup. Ketika dia berusia 3 tahun, dia sedang berjalan di jalan dan kebetulan menemukan pedang kuno. Ketika dia berusia 7 tahun, seekor bayi makhluk awan merah jatuh dari langit dan langsung menerimanya sebagai tuannya. Ketika dia berusia 13 tahun, dia memperoleh perisai cahaya emas. Itulah mengapa namanya Tianyu, dan begitu dia bergabung dengan sekte, para tetua utama benar-benar terguncang. Mata Bai Xiaochun membelalak, dan dia tampak agak gelisah. Langit yang bersalah. 3 tahun. Sungguh beruntung. Jenis apa? Tunggu, dia reinkarnasi dari kultivator kuno yang maha kuasa. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak akan melakukan apapun untuk memprovokasi Sangguan Tianyu, yang bahkan surga pun layani. Su Baochai sangat senang melihat Bai Xiaochun begitu terkejut, jadi dia menghela napas dan kemudian memutuskan untuk menjelaskan sedikit tentang pembentukan fondasi. Ketiga orang itu pasti akan mencapai pembentukan fondasi. Kakak Bai, kita para kultivator memulai sebagai pelayan dan kemudian bergabung dengan sekte luar. Kita mengibaratkan kenaikan pangkat kita dengan ikan yang melompati gerbang naga. Namun, kenyataannya adalah hanya dengan menembus dari tahap kondensasi Qi ke pembentukan fondasi barulah Anda benar-benar bisa menjadi ikan yang melompati gerbang naga. Hanya saat itulah hidup Anda benar-benar berubah, dan Anda benar-benar melepaskan sifat fana. Itulah jalan sejati menuju keabadian, ketika umur panjang Anda bertambah 100 tahun. Bahkan saat Su Baochai menghela napas, Bai Xiaochun mendengar tentang peningkatan umur hingga 100 tahun, dan matanya berbinar dengan cahaya yang lebih intens daripada apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia bahkan mulai gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan suara gemuruh. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Su Baochai. Apa kau baru saja mengatakan bahwa setelah mencapai tahap pendirian fondasi, kau akan mendapatkan tambahan 100 tahun umur panjang?
Su Baochai menatap mata Bai Xiaochun yang merah karena kelelahan dengan terkejut. Merasa sedikit takut, dia mengangguk. Bai Xiaochun menarik napas tajam, lalu mulai mondar-mandir di halaman rumahnya, melambaikan tangannya dan menggesturing dengan liar. Dia hampir tampak seperti orang gila, bergumam sendiri dan tertawa histeris. Su Baochai sekarang benar-benar ketakutan, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rasa dingin menjalari punggungnya, dan dia berkata bahwa dia akan pergi. Bai Xiaochun bahkan tidak menyadarinya. Seolah-olah dia telah dirasuki setan. Su Baochai menarik napas dalam-dalam dan bergegas pergi dengan ketakutan. Setelah sebatang dupa terbakar selama beberapa saat, Bai Xiaochun mendongak, rambutnya acak-acakan saat ia menarik napas panjang dan dalam. Kemudian ia menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. 100 tahun. Pendirian yayasan. Aku pasti akan mencapai pendirian yayasan. Nama Lu Tianlei dalam bahasa Mandarin adalah Lu Tianlei El Tianlei. Lu adalah nama keluarga yang umum, Tian berarti surga atau langit. Lei berarti berbatu atau tidak rata. Nama Sangguan Tianyu dalam bahasa Mandarin adalah Sangguan Tianyu Sangguan Tianyu. Sangguan adalah nama keluarga dua karakter yang relatif jarang. Tian berarti surga atau langit. Yu berarti diberkati atau dilindungi. Bersama-sama, nama Tianyu pada dasarnya berarti diberkati oleh surga. Bersambung.